Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Twediana Budi Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi Digital, dan yang saya banggakan teman-teman kelas B. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudari Irhamna Janadi Fatma. Yang kedua ada Saudari Sri Handayani. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Endang Karisma. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah surat kabar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Irhamna Janadi Fatma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya izin menyampaikan materi mengenai sejarah singkat surat kabar di Indonesia. Ini dimulai dari tahun 1828. Zaman Belanda, semua penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Lalu fase yang kedua, tahun 1903, zaman Jepang, surat kabar diambil alih dan bersifat propaganda dengan memperketat pengawasan terhadap wartawan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1945, zaman kemerdekaan Indonesia melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi yang diprakarsai oleh Edi Suwardi. Selanjutnya, fase keempat, tahun 1959, zaman Orde Lama, persyaratan mendapatkan surat izin terbit atau SIT dan surat izin cetak diperketat. Di fase selanjutnya, 1973, zaman Orde Baru, maraknya pertumbuhan pers di mana-mana dan masih diawasi oleh pemerintah. Dan fase terakhir adalah tahun 1998, zaman reformasi, penerbitan pers membengkak drastis seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh surat kabar. Yang pertama adalah Ernest Dawes Dekker. Itu pada tahun 1879 sampai 1950. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Ernest Dawes Dekker terjun di bidang jurnalistik setelah kembali dari Perang Boer Kedua pada tahun 1899 sampai 1902 dan bekerja di surat kabar dan lokomotif. Ernest masih berkerabat dengan Edward Dawes Dekker, penulis Max Havelaar dengan nama pena Maltatuli. Menyaksikan penderitaan Indonesia, salah satu pendiri Indis Party ini amat kritis memproduksi tulisan yang mengusahakan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Bahkan saat pindah ke surat kabar Batavisch Nieuwsblad, tulisan Ernest makin mengkritik kolonialisme hingga diawasi oleh company. Tokoh yang kedua adalah Tirto Aji Surjo pada tahun 1880 sampai 1918. Lahir sebagai seorang priai dengan nama Raden Mas Jokmono, Tirto Adi Surji banting setir dari dokter menjadi jurnalis dan menulis untuk surat kabar Hindia Belanda pada 1902. Tirto menjadi editor di Pemberita Betawi dan menciptakan kolom yang berisi kritik pedas terhadap company yang zolim. Tirto kemudian mendirikan surat kabar Sunda Berita pada tahun 1903. Sempat dibuang ke Pulau Bakan pada tahun 1904 hingga 1906 Tirto mendirikan Medan Priai di Bandung. Surat kabar ini dianggap surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu pada saat itu dan mempekerjakan pribumi. Tokoh yang ketiga adalah Ruhana Kudus pada tahun 1884 sampai 1972. Pada 1908, Ruhana menulis di Putri Hindia, surat kabar perempuan yang didirikan oleh Tirto Aji. Saat surat kabar ini ditutup pemerintah Belanda pada tahun 1911, Ruhana tidak kehabisan akal. Pada tahun 1912, Ruhana menulis surat pada Sultan Maharja, editor suatu majalah untuk mendirikan surat kabar khusus perempuan. Mendengar kiprah Ruhana dan reputasi jurnalistiknya, Sultan setuju mendirikan Sunting Melayu, surat kabar yang mendidik perempuan Indonesia dan menjadikan Ruhana sebagai pemimpin redaksinya. Tokoh yang keempat adalah Abdul Muiz pada tahun 1886 sampai 1959. Pada tahun 1912 ia menjadi salah satu pendiri harian kaum muda.
Lewat tulisannya, anggota Syarikat Islam ini mengecam kezaliman pemerintah Belanda atas Indonesia. Perjuangan Abdul kemudian membawanya ke pengasingan di Garut, Jawa Barat. Selain jurnalistik, Abdul juga berkiprah di dunia kesusastraan. Lewat novelnya Salah Asuhan pada tahun 1928, Abdul mengibaratkan rakyat pribumi yang didesak untuk mempertahankan nilai tanah air atau malah mengikuti kemauan company. Selanjutnya, tokoh yang kelima adalah Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959. Bersama dengan Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Dewantara ikut mendirikan surat kabar The Express pada 1912, mengecam keinginan Belanda untuk merayakan kemerdekaannya dari Prancis dengan uang pribumi pada 1913. Beliau merilis Seandainya Aku Seorang Belanda. Karena tulisannya, 3 serangkai ini diasingkan ke Belanda. Sepulangnya dari Belanda, Ki Hajar Dewantara lebih aktif dalam bidang pendidikan. Sang bapak pendidikan lalu meninggal dunia pada tahun 1959 setelah Abdul Muiz Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional kedua. Dan selanjutnya adalah Tan Malaka pada tahun 1897 sampai 1949 sebagai seorang jurnalis. Tan Malaka aktif menunjukkan kesenjangan antara kaum kapitalis dan pekerja, seperti mengekspos penderitaan para kuli perkebunan teh lewat tulisannya kepada Sumatera Pos. Selain itu, karya Tan Malaka yang terkenal adalah Tanah Orang Miskin yang dimuat pada tahun 1920. Lalu pada 1924 Tan Malaka menuliskan Nar di Republik Indonesia atau menuju Republik Indonesia yang dianggap menjadi fondasi Republik Indonesia. Oleh sebab itu Tan Malaka terkenal sebagai Bapak Republik Indonesia dan wafat pada tahun 1949. Tan Malaka diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Handayani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang tokoh surat kabar yang ada di Indonesia. Yang ketujuh itu adalah Muhammad Hatta pada tahun 1902 sampai 1980. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini sangat terkenal sebagai wakil presiden yang sudah kita tahu bahwa beliau adalah presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta juga memiliki sejarah jurnalistik. Pada awal 1930-an, saat masih mengejar pendidikan di Belanda, Muhammad Hatta menuliskan berbagai artikel mengenai politik dan ekonomi untuk harian Daulat Rakyat pada tahun 1931 sampai 1934. Selanjutnya yang ke-8 adalah Jamaluddin Adinegoro. Nah, pada tahun 1904 sampai 1967, saat kembalinya ke Indonesia pada 1931, Adinegoro sempat bekerja di Balai Pustaka sebelum hengkang ke Medan, Sumatera Utara, untuk memimpin redaksi pewarta Delhi hingga masuknya Jepang ke Indonesia pada 1942. Di bawah pemimpinannya, pewarta Delhi maju pesat. Nah, pada 1948 juga beliau menjadi salah satu pendiri majalah mingguan. Nah, pendiri majalah mingguan Mimbar Indonesia. Tidak butuh waktu lama bagi beliau untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi terkenal, terutama saat di Adinegoro memberitakan tentang konferensi meja bundar di Den Haag pada 1949 saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian atas apa yang dilakukan oleh beliau, dedikasinya untuk kemajuan jurnalistik di Indonesia, Anugerah Adinegoro ditahbiskan sebagai penghargaan jurnalistik tertinggi sejak 1974 oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Yang selanjutnya yang ke-9, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah pada tahun 1906 sampai 1981. Nah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim ini atau dikenal dengan Buya Hamka, sebenarnya juga menampakkan jejak di jurnalistik Indonesia. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927, beliau pulang ke Medan dan mulai menulis pengalamannya untuk surat kabar Pelita Andalas.
Nah, selain itu, beliau juga menuliskan tentang artikel-artikel Islamiah di berbagai sumber, seperti Seruan Islam, Suara Muhammadiyah, dan Bintang Islam. Sembari menulis, beliau juga berprofesi sebagai seorang guru. Yang selanjutnya ada ke-10, Abdurrahman Baswedan pada tahun 1908 sampai 1986. Nah, kakek dari Anies dan Novel Baswedan ini juga adalah seorang jurnalis yang fasih 4 bahasa dan tanpa pamrih 11 perintis pers nasional. Nah, yang ke-11 adalah SK Trimurti pada tahun 1912 sampai 2008. Beliau terkenal sebagai jurnalis yang kritis. Beliau juga mengganti-ganti nama Trimurti dan Karma agar tidak ditangkap. Nah, pada masa beliau ini, SK Trimurti ini sering mengganti namanya sehingga orang tidak mengetahui bahwa itu dia yang sedang mengkritis. Nah, bersama dengan suaminya, Sayuti Melik, Trimurti itu menerbitkan majalah Mingguan Pesat pada tahun 1938. Yang terakhir adalah Hermawati Dyah pada tahun 1917 sampai 2016. Nah, sempat mengembangkan Harian Merdeka bersama suaminya pada tahun 1945, Pak Sutri Dyah lalu mendirikan The Indonesian Observer, pelopor surat kabar bahasa Inggris pertama di Indonesia, menjalani debut pada tahun 1955 bersama dengan PT Asia Afrika di Bandung. Hak-hak perempuan Indonesia, Herawati ikut BM Dyah yang sudah lebih dulu menemukan Khalid pada tahun 1996. Selanjutnya, pada periode 1860-an, merupakan tahun ditemukannya litografi, yaitu proses pencetakan dengan cetakan bahan kimia dan menggantikan dengan metode sebelumnya, yaitu engraving. Nah, pada saat ini, penggunaan teknologi sejak awal hingga kini. Nah, pada proses ini, selain itu, teknologi percetakan fotografi pun mengalami perkembangan dengan proses foto engraving, yaitu dengan mencetak suatu gambar secara kimia melalui lempeng besi dan proses fotografis. Setelah Perang Dunia Kedua, proses percetakan menggunakan offset printing dan digunakan terus sampai sekarang karena kualitas, kecepatan, dan juga lebih ekonomis. Saya lanjutkan, kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih Mbak Yani. Selanjutnya, penggunaan gadget bagi masyarakat saat ini merupakan kebutuhan utama. Maka dari itu, masyarakat banyak mencari berita melalui media digital. Peristiwa ini berdampak juga ke eksistensi surat kabar. Eksistensi surat kabar saat ini mengalami konvergensi karena terjadinya perkembangan teknologi komunikasi digital. Next slide. Surat kabar pernah mencapai masa di mana sedang laku-lakunya diburu masyarakat, tepatnya pada tahun 90-an sampai 2010-an, sebelum meluasnya gadget. Pada saat itu, mayoritas setiap rumah berlanggan koran. Banyak pula orang-orang yang menjajakan koran di jalan-jalan, terminal, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, berikut ini beberapa contoh surat kabar online. Yang pertama ada detik.com, yang kedua ada republika.co.id, yang ketiga ada pikiranrakyat.com, yang keempat ada tribunnews.com, yang kelima ada jawapos.com, dan yang terakhir ada liputan6.com. Surat kabar sebagai sarana penyampaian informasi dan sebagai kontrol sosial sepantasnya memberikan informasi berupa fakta yang ada di lapangan secara objektif bagi pembaca. Namun, dengan
berkembangnya teknologi surat kabar secara fisik saat ini sulit ditemukan karena kita bisa dengan mudah mengakses surat kabar online dengan mudah melalui gadget. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.